Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan kami pada podcast PBDB TK Islam dan SDIT Al-Manar dengan saya, Siti Alfiah. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Yayasan dan Dewan Pembina Yayasan Wakaf Pesantren Al-Manar. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Baik, alhamdulillah. Bagaimana Bu Aal, gimana, sehat? Alhamdulillah, saya juga baik Alhamdulillah. Ustazah. Sebelum kita berbincang-bincang dengan Ustazah dan Ustadz, saya akan membacakan biografi Ketua Yayasan Wakaf Pesantren Al-Manar. Nama, Ustazah Barkah Abdul Jalil LC, alamat Pondok Kelapa Selatan, RT 9, RW 12, nomor 26, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Tempat tanggal lahir, Jakarta, 17 Oktober 1963. Anak, 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Suami, Ustadz Abdul Hamid Usman MA, moto hidup untuk memberi manfaat kepada umat. Pendidikan terakhir, S2 Fakultas Usul Fikih Universitas Al-Azhar Kairo tahun 1992. Selain beliau sebagai Ketua Yayasan Wakaf Pesantren Al-Manar, beliau juga sebagai pengajar di Majelis Taklim ya Ustazah? Iya. Iya, betul. Dan berikutnya biografi Dewan Pembina Yayasan Wakaf Pesantren Al-Manar. Nama, Ustadz Abdul Hamid Usman MA, tempat tanggal lahir, Kenawat Redlong, 11 Maret 1956. Riwayat pendidikan, Fakultas Usuluddin, Universitas Al-Azhar Kairo, Institut Studi Islam Kairo. Beliau sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf Pesantren Al-Manar. Beliau juga sebagai Komisi Fatwa MUI Pusat, dan beliau juga sebagai penulis buku-buku Islam, Ayah Bunda. Yuk, kalau gitu langsung aja kita berbincang-bincang dengan Ustazah dan Ustadz. Ustazah, Ustadz, Ayah Bunda di rumah pengen tahu nih sejarah berdirinya Al-Manar itu. Silakan Ustazah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah berdirinya Al-Manar ini diawali sejak kami kuliah di Al-Azhar Kairo. Pada saat kami sedang menulis skripsi S2, kemudian Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie datang ke Mesir dengan bertemu kepada para mahasiswa, dan kami ditanyakan apakah Anda mempunyai beasiswa dari negara Indonesia. Kebetulan memang kami tidak mendapatkan beasiswa dari negara Indonesia. Kemudian beliau juga bertanya kepada kami, apakah kalian punya rumah yang dibangun oleh negara Indonesia? Kami katakan juga kami tidak ada. Beberapa bulan setelah itu, Bapak B.J. Habibie mengirim utusan kawan-kawan ICMI untuk memberikan beasiswa kepada kami. Pada saat kami diwawancara oleh Pak Watik Pratikyo, dia mengatakan, Anda bernama Barkah Abdul Jalil? Saya katakan iya. Anda kuliah di Fakultas Syariah jurusan Usuluddin dan sedang tesis S2. Betul, saya bilang. Kemudian beliau mengatakan, apa yang akan Anda lakukan sepulang Anda dari Mesir nanti? Saya akan membangun sekolah. Dan sekolah itu akan saya bangun sejak TK dan juga sampai SD. Tapi insya Allah sampai kepada pesantren dan perguruan tinggi. Kemudian beliau mengatakan, cita-cita rendah sekali cita-cita Anda. Karena menurut mereka TK itu hanya bermain, TK itu hanya bercanda. Tapi saya katakan, Pak, TK yang akan saya bangun adalah untuk membentuk karakter anak bangsa menjadi anak yang berakhlak mulia. Maka akhirnya Pak Watik mengatakan, kalau begitu saya sangat setuju sekali. Tetapi terus terang saja, begitu kami pulang ke Indonesia tahun 92, ternyata kami sampai di Indonesia tidak mempunyai lahan dan kami juga tidak mempunyai rumah. Maka akhirnya kami mengajar di At-Taqwa, tetapi rupanya doa-doa kami kepada Allah diijabah oleh Allah di tahun 2000, di tahun 95, ternyata Allah kabulkan doa kami. Wakaf kakek kami yang dulunya berupa musola, karena sudah diganti oleh masyarakat sini dengan masjid, sudah dibangun masjid, maka akhirnya wakaf ini diberikan kepada kami sebagai nazir. Maka saat itulah kami mendapatkan biaya dari para dermawan. Akhirnya terbangunlah sekolah Al-Manar.
Sekolah Al-Manar ini pada awalnya hanya tiga kelas. Kelas yang pertama, bangunannya terdiri dari 4 kali 3 meter, kemudian untuk kantornya 2 kali 2 meter. Tetapi yang menjadi menarik bagi masyarakat adalah kami sudah membuat brosur akan membangun sekolah namanya Yayasan Al-Manar, dan sekolah ini adalah sekolah TK, akan membentuk karakter anak-anak bangsa dan juga akan mencerdaskan mereka. Maka masyarakat bertanya, di mana sekolahnya? Karena kami berikan brosur tapi kami belum punya sekolah. Tapi ternyata Allah ijabah, kami bisa membangun sekolah, maka akhirnya masuklah pada tahun pertama 60 anak-anak TK. Dengan guru 2 orang, 4 orang. Gurunya 4 orang, 2 orang per satu kelas, kemudian dengan TU-nya 1. Saya sendiri pada waktu itu adalah sebagai kepala sekolah TK Islam Al-Manar. Nah, mungkin untuk nama dan kemudian sampai kepada sejarah dinamakan Al-Manar itu kenapa? Mungkin Pak Ustadz Amid akan lebih jelas untuk menjelaskannya. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Ustazah. Pemirsa yang saya muliakan, berbicara tentang nama Al-Manar, ini satu hal yang sangat menarik karena nama Al-Manar ini sangat mendunia, terutama di kalangan dunia Islam. Nama Al-Manar ini diambil dari tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Syekh Rashid Ridha. Syekh Rashid Ridha berasal dari Lebanon, kemudian belajar di Al-Azhar Mesir. Guru beliau adalah Syekh Muhammad Abduh. Kemudian ada tetesan irisan pembelajaran itu dengan Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Seperti kita ketahui, di dunia Muslim, di dunia Islam, pemikiran-pemikiran tentang keislaman mulai tercerahkan sejak Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, diteruskan oleh Syekh Rashid Ridha. Di dalam tafsir Al-Manar ini sangat banyak sekali penjelasan-penjelasan yang menarik, luar biasa. Sampai-sampai Rashid Ridha menamai tafsir Al-Manar karena tafsir Al-Manar itu akan memberikan pencerahan keilmuan kepada umat Islam, sehingga diharapkan dengan tafsir tersebut banyak orang akan mempelajarinya. Dan cita-cita Rashid Ridha memang sangat luar biasa. Di Indonesia banyak sekali orang mengambil referensi dari tafsir tersebut, dan salah satu diantaranya adalah ulama kita Quraisy Shihab, Profesor Dr. Quraisy Shihab, mengkaji tafsir tersebut, kemudian beliau meraih gelar doktor di Al-Azhar University. Nah, teman-teman sekalian yang saya muliakan, kalau kita melihat kepada Al-Manar di Jakarta, kita membuat nama itu adalah Yayasan Wakaf Pesantren Al-Manar Jakarta. Nah, yayasan itu berinduk kepada peraturan pemerintah Indonesia. Jadi kalau Yayasan Al-Manar kita itu sudah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM. Kemudian dari segi nama wakaf, Yayasan Wakaf, wakafnya itu adalah kita menghimpun kekuatan finansial, kekuatan dana, kekuatan kemampuan ekonomi dari masyarakat Muslim, sehingga dengan wakaf tersebut Al-Manar ini tidak ada orang yang punya. Yang punya Al-Manar ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia bergerak di bidang wakaf. Kita hanya dititipkan harta wakaf yang begitu besar, baik di Jakarta maupun di Aceh, dan harta wakaf inilah sebagai penggerak pendidikan di Al-Manar. Jadi yayasan wakaf. Pesantren mengindikasikan kepada bahwa Al-Manar ini bukan organisasi politik. Al-Manar ini bukan organisasi yang untuk kepentingan lain, tetapi Al-Manar ini adalah pesantren, yaitu pendidikan. Kita ingin generasi Muslim cerdas, generasi Muslim yang tercerahkan, generasi Muslim yang selalu berubah untuk mencari kebaikan. Itulah kita sebutkan dengan pesantren. Adapun Al-Manar
itu kita mengambil dari tafsir Rasyid Ridho yang sudah saya sebutkan tadi. Begitulah kira-kira asal-usul dari nama Yayasan Wakaf Pesantren Al-Manar ini. Terima kasih. Jadi seperti itu ya Bunda, sejarah singkat berdirinya Yayasan Wakaf Pesantren Al-Manar. Dan dari situ kita bisa ambil pelajaran bahwa berapa penting suatu cita-cita, dan dari cita-cita itu jangan lupa kita selalu berdoa dan kita libatkan Allah dalam segala hal. Seperti itu. Oh iya ya Bunda, tadi ada yang lupa belum saya sampaikan. Ustazah dan Ustadz Hamid ini adalah sepasang suami istri ya, ayah bunda di rumah. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ustazah, Ustadz, lembaga yang ada di Yayasan Wakaf Pesantren Al-Manar ini apa saja ya? Ya, lembaga yang pertama yang paling penting adalah lembaga pendidikan. Karena apa? Karena tujuan kita membangun yayasan tadi adalah pesantren, adalah pendidikan. Pendidikan yang paling baik itu adalah diawali dari TK, SD. Maka kita sudah ada TK, sudah ada SD. Pesantrennya kapan? Insya Allah menyusul. Nah kemudian ada lembaga beasiswa. Karena Al-Manar ini dikatakan sekolah mahal. Menurut informasi yang saya dengar dari masyarakat sekitar kita. Bahwa Al-Manar ini adalah sekolah yang mahal. Saya pernah ditanya oleh keluarga, kamu mau membangun sekolah nanti bayar atau enggak? Saya bilang bayar. Kenapa? Tidak ada sekolah yang tidak berbayar, karena guru saya bukan malaikat. Jadi maka saya katakan bahwa sekolah itu berbayar. Kemudian mereka menanyakan apakah bayarannya mahal? Sayyidina Ali mengatakan kalau saya dididik oleh seorang guru satu huruf saja, maka saya berkewajiban untuk memberikan guru itu 1000 dinar. Maka kalau seandainya kita ingin memberikan gaji yang cukup kepada guru, sekolah itu berarti mahal. Tapi bukan berarti anak-anak yang tidak mampu tidak bisa sekolah. Karena kita punya lembaga beasiswa. Lembaga beasiswa ini ada yang kita sekolahkan di Al-Manar, khususnya anak yatim piatu. Tapi ada juga yang kita sekolahkan di sekolah lain, akan tapi kita berikan biaya dari Al-Manar. Yang ketiga, kita juga punya lembaga jenazah. Berawal dari seorang hamba Allah yang pada saat suaminya meninggal dunia, maka keluarganya tidak mampu untuk membeli kain kafan. Saya melihat kalaulah kita lembaga Al-Manar ini ada lembaga jenazah, mungkin akan mempermudah mereka untuk bisa mendapatkan kain kafan. Alhamdulillah kami diskusi dengan ibu-ibu Majelis Taklim Al-Manar, ternyata mereka setuju. Dan alhamdulillah akhirnya berdirilah lembaga jenazah dengan membayar iuran Rp5.000 satu keluarga. Akan tapi jika ada di kalangan mereka yang meninggal, dari keluarga mereka yang meninggal, yang tercantum namanya di dalam formulir, maka mereka akan mendapatkan satu kain kafan. Kemudian yang kedua akan mendapatkan uang sebesar 300.000. Itu awal pertama kita bangun. Tapi setelah itu karena kita perhatikan sekarang kain kafan sudah meningkat, kemudian juga yang memandikan pun kadang-kadang kita berikan ongkos, maka akhirnya kita naikkan 10.000 iurannya, kemudian sumbangannya adalah seperangkat kain kafan, kemudian dengan uang 500.000. Gitu. Jadi Yayasan Wakaf Pesantren Al-Manar ini bukan hanya berkecimpung dalam bidang pendidikan. Bukan hanya berkecimpung di bidang pendidikan ya, tapi juga di bidang-bidang yang lainnya. Yang sosial, kemasyarakatan dan sebagainya. Bagus sekali. Nah, pertanyaan yang ketiga nih Ustazah, Ustadz, susunan pengurus Yayasan Wakaf Pesantren Al-Manar itu sendiri bagaimana? Terima kasih. Susunan pengurus Yayasan Wakaf Pesantren Al-Manar sesuai dengan peraturan Undang-Undang Yayasan tahun 2001, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001. Di situ disebutkan ada Dewan Pembina, ada pengurus harian dan Dewan Pengawas. Jadi struktur kita demikian, dan struktur ini masih bisa ditambah untuk bisa dikembangkan lagi. Misalnya pengembangan lembaga pendidikan, pengembangan kajian ekonomi, balai pelatihan, dan segala macam. Dan struktur ini belum semuanya kita penuhi karena kita kekurangan SDM untuk pengembangan ke level seperti balai latihan kerja, atau kita mengadakan rekrutmen
tenaga-tenaga skill di bidang bangunan atau lain-lain. Tapi struktur yang sudah berjalan efektif, struktur yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Yayasan. Yayasan tahun 2001, 2018 tahun 2001. Oh, seperti itu. Nah, kemudian nih Ustadz Ustazah, cabang-cabang sekolah Al-Manar apa sudah ada di kota lain selain di Jakarta? Ya. Awal kami mendirikan Al-Manar di Jakarta hanya TK dengan SD. Kemudian mertua, karena kebetulan suami saya orang Aceh, mertua saya undang datang ke Jakarta 2 tahun setelah kami membangun Al-Manar, dan kami ajak mertua untuk ikut pengajian di Al-Manar. Kemudian dia mengatakan, loh, rupanya kalian sudah membangun sekolah di sini, kalian nggak akan pulang ke Aceh. Kemudian dia mengatakan, suami kamu saya sekolahkan ke Mesir supaya bisa membangun sekolah di sana. Saya katakan, sebetulnya awalnya kami ingin membangun sekolah di Aceh. Tapi pada tahun 92 Aceh masih ada DOM dan dengan GAM. Pada waktu itu masih tidak aman. Maka akhirnya kami kembali ke Jakarta dan kami langsung membangun di Jakarta. Tapi insya Allah kami akan membangun ke Aceh. Subhanallah, 6 tahun, 7 tahun yang lalu, alhamdulillah, mertua masih hidup. Kemudian kami membangun Al-Manar. Kemudian kami membangun Al-Manar Takengon. Dan alhamdulillah pada saat itu peresmiannya dihadiri oleh Dr. Majid. Kebetulan beliau orang Saudi. Maka alhamdulillah Takengon sudah berdiri sampai tahun ke-7 sekarang ini. Sudah ada kelulusan 1 angkatan. Oh, Masya Allah. Kemudian alhamdulillah setelah Takengon sudah berhasil, kemudian kita lanjutkan dengan Bener Meriah. Kenapa? Karena pada saat kita membangun Takengon, anak-anak dari Bener Meriah itu ada yang mendaftar ke sana sekitar 12 orang. Sementara mereka perjalanan dalam 1 jam, 1,5 jam mungkin sampai ke Takengon. Maka akhirnya sekarang ini kita sudah membangun lagi sekolah di Bener Meriah dan sudah sampai angkatan ke-5, sudah sampai kelas 5 sekarang ini. Mungkin dalam 1-2 tahun ini dia sudah ada kelulusan lagi. Oleh karena itu kami tertantang untuk mengembangkan Al-Manar untuk membangun pesantren insya Allah. Kenapa kita tidak membangun pesantren di Jakarta? Kok langsung ke cabang bukan di pusat kita membangunnya? Karena di pusat ini tanah sudah terlalu mahal di Jakarta. Pesantren-pesantren yang bagus sudah terlalu banyak di Jakarta. Tapi mohon maaf kalau di Aceh Tengah, anak-anak yang lulus SD, SMP, SMA mereka pasti masuk ke pesantren. Dan pesantrennya itu di Medan, kemudian pesantrennya di Banda Aceh, kemudian di Biren. Jadi pesantren yang bagus untuk di Aceh Tengah belum begitu banyak. Maka insya Allah dalam 2 tahun ini kita programkan untuk membangun pesantren di Takengon, di Bener Meriah. Karena masih ada tanah yang cukup luas, wakaf dari mertua, cukup luas tanahnya, insya Allah itu akan kita bangun pesantren. Tapi kita akan bangun pesantren tahfiz berbasis IT, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Yang lainnya mungkin nanti mereka akan ikut ujian paket. Jadi tidak kita bangun secara langsung untuk sekolah modern. Tapi seandainya nanti anak kami, Usman, sudah kembali dari Mesir, dia memang kami program untuk menjadi pimpinan pondok pesantren, dan beliau alhamdulillah alumni dari Latansa, dan Bapak Kiai Latansa sangat menyambut baik sekali. Nanti kalau Usman pulang, dia akan kader dulu selama 1 tahun, maka nanti akan membangun sekolah yang seperti Gontor itu. Masya Allah. Mungkin itu. Beliau juga lulusan SDIT Al-Manar ya Ustaz? Ya, lulusan SDIT Al-Manar. Dan Bapak dan Ayah Bunda perlu tahu bahwa lulusan pertama SDIT Al-Manar, TK IT Al-Manar adalah Bu Aal sendiri. Ini lulusan pertama ini. Ya Allah. Dari tahun 92 waktu itu. Dan ini merupakan pertanyaan juga dari wali murid di Aceh sana, bahwa setelah anak-anak mereka selesai sekolah di Al-Manar, mau disekolahkan kemana? Mereka kurang berkenan apabila disekolahkan ke sekolah lain. Mereka ingin anak-anak mereka tetap sekolah di Al-Manar. Doakan ayah bunda, mudah-mudahan anak-anak kita dari Al-Manar bisa sekolah nanti di jenjang pesantren di sekolah Al-Manar. Amin. Anak-anak kita yang dari Jakarta juga bisa saja untuk sekolah di Aceh. Karena alat transportasi ke Aceh itu dengan mudah sekali, dengan kendaraan pesawat tentunya.
dari Jakarta ke Medan, dari Medan langsung ke Bener Meriah, itulah tempat pesantren yang akan kita bangun. Sekarang sudah dimudahkan ya alat transportasi Ya, ke sana. sangat mudah sekali. Iya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya nih Ustaz Ustazah, Al-Manar ini kan sudah berdiri sekian tahun ya. Nah, kiat-kiat apa sih yang bisa membuat masih bisa bertahan sampai sekarang? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Di saat pandemi COVID-19, banyak sekolah-sekolah swasta yang kolab, artinya tidak mampu memberikan gaji kepada timnya, kepada guru, kepada karyawannya, tapi justru Al-Manar masih tegak lurus untuk berdiri. Ini karena kita manajemen Al-Manar itu manajemen terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga masyarakat tahu, semua yang bekerja di Al-Manar tahu bahwa manajemen Al-Manar itu untuk umat, dari umat, untuk umat. Sehingga kekuatan inilah yang membuat bahwa Al-Manar ini tidak mudah untuk goyang. Malah dalam pertumbuhan strategis yang mungkin itu akan terus besar dan besar karena didukung oleh SDM yang sangat bagus, baik SDM di tingkat pengurus maupun SDM di tingkat para guru dan karyawan. Mudah-mudahan ke depan Al-Manar akan terus berjaya. Amin. Ya Allah. Jadi seperti itu ayah bunda kiat-kiatnya. Jadi ayah bunda yang masih mendampingi Ananda belajar di rumah, terus berjuang ya, karena kami juga Dewan Guru di sini selalu berjuang untuk Ananda di rumah. Nah, pertanyaan terakhir Ustadz Ustazah, program ke depan atau harapan dari Ustadz Ustazah ini, Al-Manar ke depannya akan seperti apa? Seperti yang tadi saya katakan bahwa Al-Manar ke depannya dia akan membangun pesantren dan juga insya Allah akan membangun perguruan tinggi. Mungkin orang akan mengatakan terlalu menghayal, tetapi segala sesuatu akan terjadi apabila ada hayalan. Saya sebagai ketua Yayasan Al-Manar memang terus berhayal, terus berdoa, terus bekerja. Jadi apa yang kita kerjakan setelah kita hayalkan, setelah kita cita-citakan, maka ternyata cita-cita itu akan sukses. Karena Allah katakan, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kalau kamu sudah punya niat yang kuat, serahkan semua kepada Allah. Menurut logika, dengan gaji, dengan bayaran, dengan SPP, wali murid sekian, dengan guru yang kita berikan sekian, kalau menurut logika tidak akan mungkin kita bisa membangun. Tapi ternyata logika kita ini tidak bisa kita pakai dalam masalah ini, tapi kita harus selalu bersandar kepada Allah. Ternyata apa yang sudah kita cita-citakan dan itulah yang diijabah oleh Allah. Jadi insya Allah dalam waktu sekian tahun kita akan sudah punya pesantren dan kita akan punya perguruan tinggi. Kalau Gontor mampu, kenapa Al-Manar tidak mampu? Selama kita sebagai pengurus ikhlas, sebagai guru ikhlas, sebagai karyawan ikhlas, saya yakin semuanya bisa akan kita kerjakan bersama. Karena apalah artinya Barkah Abdul Jalil sebagai ketua yayasan, kalau tidak ada para dewan guru, kami tidak akan mungkin bisa berjalan. Begitu juga yayasan tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada konsultan. Karena konsultan inilah yang sangat membimbing para dewan guru, memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan ajaran-ajaran yang akhirnya mereka menguasai, maka mutu kita masih tetap bertahan sampai saat ini. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada konsultan Bapak Dr. Otib Satibi dan juga kepada seluruh dewan guru, terutama Ibu Aminah tentunya yang paling berat bekerja di Al-Manar. Tetapi saya yakin dengan kekuatan imannya, dengan kekuatan keikhlasannya, Allah akan berikan kekuatan fisiknya. Insya Allah semuanya berjalan dengan lancar dan semua kita doakan karena tim IT kita ini juga luar biasa. Mudah-mudahan Al-Manar semakin dikenal, semakin dihargai oleh masyarakat, terutama oleh ayah bunda sebagai wali murid dari anak-anak yang dididik di Al-Manar ini. Semoga anak-anak kita nanti akan menjadi pengganti kita. Suatu saat kita tidak ada, siapa yang akan menggantikan? Pasti anak-anak yang kita didik di sekolah Al-Manar ini, mereka kita harapkan untuk ikut andil dalam membantu Al-Manar ini. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Baik, saran dari saya ke depan, Bapak Ibu wali murid yang dimuliakan Allah, karena Al-Manar itu adalah wakaf, maka tidak ada yang pemilik Al-Manar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama bahu-membahu untuk mengembangkan lembaga pendidikan ini
sehingga umat Islam dapat meraih pendidikan yang terbaik, dapat mencetak generasi terbaik ke depan, sehingga umat Islam akan mempunyai kepemimpinan yang hebat dan luar biasa untuk mengemban amanah yang telah dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah, terima kasih Ustadz. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, sekian bincang-bincang kita dengan Ketua Yayasan dan Dewan Pembina Yayasan Wakaf Pesantren Al-Manar. Semoga dengan bincang-bincang tadi kita lebih mengenal seperti apa Yayasan Wakaf Pesantren Al-Manar, sejarahnya, lembaga yang ada di sana, pengurus yayasannya, dan kiat-kiatnya serta harapan ke depannya. Semoga ayah bunda di rumah, khususnya ayah bunda siswa-siswi SDIT Al-Manar, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ayah bunda calon-calon SDIT Oh Al-Manar. iya, dan juga ayah bunda calon siswa-siswi SDIT Al-Manar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.